يحبك وبريدا وتمنى بوسيدا قدامك ومريدا يا جد الحسن بحبك وبريدا وتمنى بوسيدا قدامك ومريدا يا جد الحسن. Nabi Muhammad. Nah, baca kitab dulu sebentar, nanti tahlilan untuk haul abahulun. Habis haul juga siapa keluarganya meninggal dunia, nanti tahlil kita mahalul qiyam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab sangat bagus ini. Qala al-muallif al-wali al-qutub al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharin amin ila anggal hukukul walidain. Hak-haknya kedua orang tua. Ini penting buat anak. Ammal walidani faqad amarallahu bi birrihima wal ihsan ilaihima wa naha an uquqihima wa saddada fi dhalika ablagat tasdiq wa haddara anhu ablagat tahdir. وذلك في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فانظروا رحمكم الله كيف قرأنا تعالى الأمر بالإحسان لوالدين مع توحيده وعبادته وكيف قرأنا شكرهما بشكره وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها إلى آخره والآية التي تليها. Adapun kedua orang tua itu maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah mencegah kita untuk durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dan pencegahan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa, Allah memerintahkan jangan sampai menyembah kecuali kepada Allah, dan engkau kalau sudah menyembah kepada Allah wabil walidaini ihsana, maka wajib bagi kalian untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma, apalagi
kedua orang tuamu itu sudah dewasa atau tua, satunya atau keduanya, maka jangan sampai engkau mengatakan uf atau membentak kedua orang tuanya, dan katakan kepada mereka itu perkataan yang mulia. Di sini kenapa pembahasan orang tua itu sangat penting? Ingin tahu ridhonya hamba anak itu, ingin tahu ridhonya Allah kepada orang itu, tergantung baktinya anak kepada kedua orang tuanya. Ketika Allah memerintahkan dan perintah Allah ini sangat ditekankan, sehebat apapun ibadah Anda, sekuat apapun tahajud Anda, tapi ke orang tuanya tidak berbakti, tidak taat, nol. Paham ya? Bahkan Allah mengatakan wahfid lahu ma jahadulli minar rahmah. Rendahkan engkau mempunyai badan di hadapan kedua orang tuanya, artinya bertawadhu'lah, hormati dia, pandang wajah dia dengan kasih sayang. Kalau kamu memandang dia dengan kasih sayang, pasti berkah akan turun. Penyebab kerusakan di alam semesta ini, kemerosotan ekonomi, kemerosotan moral, sulitnya memahami ilmu agama, dan sulitnya mengamalkan ilmu agama. Satu, kurang baktinya dia kepada orang tua. Kalau dia berbakti, dimudahkan oleh Allah. Tandanya itu, ente mempunyai anak, anak ente sulit diatur, anak ente sulit disuruh kebaikan, bahkan kau dibawa ke pengajian bulitnya gatal panas mau keluar terus, itu berarti anak itu kurang bakti sama orang tuanya. Simple dan gampang ingin mengetahui anak kurang bakti. Di mana ada kebaikan, berat kaki dia, panas dia punya bulit, nggak tahan dia. Tanda-tandanya anak kurang bakti. Kenapa? Karena ketika dia diletakkan di suatu tempat yang diridhoi oleh Allah, maka Allah nggak suka orang itu, gelisah dia. Kenapa? Karena dia kurang sempurna berbuat baiknya sama orang tua. Itu penting. Saya dulu pernah duduk sama guru saya. Waktu itu krisis moneter. Segala sesuatu jadi mahal semuanya. Sama kayak saat ini, BBM naik semuanya. Semua orang mengeluh ekonomi turun. Semua orang mengeluh pasaran tidak baik. Semua orang mengeluh sulit cari duit. Salah. Kenapa mereka mengeluh semacam itu? Mau BBM naik kayak berapapun, tapi kalau ente punya iman, tetap dompet Anda akan tambah tebal. Mau naik berapapun tuh BBM, tetap dompet Anda akan tebal. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika ente totalitas pasrah dengan Allah, takwa kepada Allah, semua masalah ada jalan keluarnya, dan rezeki akan Anda dapatkan dari segala penjuru. Lalu di dalam tafsir tentang menerangkan semacam ini, bagaimana keadaan manusia kok sekarang sibuk dengan ekonomi sulit, BBM naik apa, lupa dia. Kalau toko Anda kurang laku, kalau di rumah Anda rezeki Anda sempit, kalau di mana-mana Anda galau, gampang. Kata Allah, perbanyak istighfar. Perbanyak. Kalau toko Anda sepi, baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus. Bosan dengan itu, kata Nabi Muhammad, bosan, ganti. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Terus baca itu semuanya, toko pian rame. Berkah semuanya. Rezekinya berlimpah. Coba. Itu ada orang gak percaya. Dia banyak utang. Ekonominya sempit. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, igra hada. Datang. Masa perempuan baca itu kok bisa mudah. Ada seorang datang kepada Nabi. Anaknya hilang. Paham? Ekonominya sempit. Utang banyak. Kata Nabi, perbanyak istighfar di rumah Anda. Atau di toko Anda. Bini yang perempuan, mana ada kok nggak kerja dapat duit ente.
Percuma. Perempuan tuh memang gitu, pakai akal ya. Karena orang bodoh nggak salah. Baca istighfar dia astagfirullahaladzim, bininya ngakak-ngakak. Oh, mana bisa istighfar, gak ada. Akhirnya dia buek juga si laki-laki suami baca istighfar, kok nggak soge-soge, rezeki nggak datang-datang. Datang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, anak sudah puluhan ribu baca istighfar, tuh nggak maju-maju. Istrinya nggak ridho, istrinya nggak sinkron. Coba nasihatin. Kata Nabi, kenapa nggak dikabulkan? Kamu nggak ridho, kamu nggak percaya. Ayo kita sama-sama. Bilangnya ibu, siapa yang tega, yang kuat ngelihat anak hilang, betul? Akhirnya dia zikir berdua suami istri karena percaya dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang punya kebun itu, kebunnya kering. 2 tahun paceklik, nggak ada apa-apa, kering. Ya istighfar dia, astagfirullahaladzim. Anaknya sudah dianggap mati, sudah hilang. Setelah suami istri baca istighfar sinkron terus dengan la haula terus dibaca, apa? Anaknya nongol ke bapaknya dengan membawa 3.000 ekor kambing. Subhanallah, datang, iya, anak kamu disembunyikan oleh malaikat dan diganti dengan 3.000 kambing, langsung kaya mendadak. Ente yakin? Lakinya, bininya ke majelis, lakinya main domino, ya kan tidak nyambung juga, Bang. Bininya izin, Pak, ulun mau ke pengajian, ya dikasih makan pengajian. Suaminya main catur, tidak nyambung ini. Yang ini doa dapat hidayah, lakinya suaminya gini, mental toeng, santo gitu, tidak bisa. Harus sinergi, barengan, paham ya? Nanti bininya ke pengajian, sehari bininya 8 kali pengajian, pagi sana, yasinan, sana. Lakinya 8 kali juga, setiap balik main domino, main catur, main ini, main domino, macam-macam. Seimbang, ketika doanya dikabulkan, sampai ke lakinya mantul pulang gitu, mantul. Salah siapa? Salah pian. Coba malam ini kasih tasbih lakinya, ayo kita berdua baca tokona sepi tapi hari kayak apa? Astagfirullahaladzim. Terus baca. Ya minimal setahun lah. Mau sogi mau sebentar. Bang. Habib 17 tahun ngaji, pian setahun. Ya? Baca di toko, astagfirullahaladzim. Nanti niat, ya Allah kalau ulun dapat uang kubran kuitan ulun bangun. Ya Allah kalau ulun dapat rezeki banyak nanti ulun bacakan haul. Ulun undang Habib Ali, ulun kasih pisang goreng aja 3 biji. Karena pian susah. Tidak ada masalah, Pak Timpian. Foto nanti alhamdulillah ulun kawak mendatangkan Habib Ali bangga. Kan ibu-ibu kan dapat foto ulun, wah kayak di mana-mana. Biasa, orang kampung kan gitu. Jadi di sini di mana ada acara bukan minta barokah, Habib foto-foto, Habib foto dikirim ke kawannya. Nah, ulun foto Habib Ali, nah, ulun foto Bang Fukali, nah, bangga dia. Itu kayak gitu kan menunjukkan apa ya? Ya gitu deh. Mau diomongin gimana lagi? Apalagi di syuting, masuk YouTube TV. Kan ulun masuk YouTube. Bayang ngelihat geliknya kan gitu. Tapi dia bangga. Yang lebih lucu lagi di syuting makan. Yang dimakan cuma rujak di syuting kirim. Bangga dia. Allah kata anak, ini orang baru megang HP sudah gayanya kayak orang apa? Makan pisang goreng pakai kecap, foto di syuting dikirim ke Habib. Bangga, ada ngeliatnya enak. Kenapa? Makan sudah makan, tidak usah pakai foto-foto. Nanti makan dengan kawannya, makan bakso doang, foto, dikirim. Makan di mana? Waduh, sama-sama gembelnya itu. Kalau makan sudah nggak ngasih orang, nggak usah difoto. Foto sendiri, lihat sendiri di kamarnya. Alhamdulillah, ulun anak-anak ini nggak ambil di foto, dikirim ke Instagram, bangga ngakak-ngakak. Kalau ente makannya di restoran bintang 5, dilayanin yang bagus, yang sekali makan 12 juta, kan mantep gaya masih. Yang dimakan pisang goreng, es teh, wah, camu. Apa? Ada itu dikirim tuh di Instagram tuh apa? Makan terong bebana dikirim, astagfirullahaladzim. Tempe dikirim. Itu rata-rata cewek itu.
Kok seneng? Itu datang pengajian tuh foto. Nah, belum di pengajian Kul Salmania dikirim. Ses. Hasilnya apa? Itu ngirim foto doang. Nih. Maka itu datang ke Habib, Beb, ulun nih sulit, Beb, rezeki nggak maju. Bagaimana mau maju? Tapi hari foto sana, foto bukan istighfar, bukan sholawatan. Habis sholawatan pegang HP, etak. Ulun di sini itu ya. Insyaallah. Itu mendingan kau ngirim ke ibu bapaknya, dikirim ke pacarnya, yang ulun pengajian, Duh. Duh, kalau seandainya ente ngirim foto itu, pacar ente, yang ulun besok mendatang ke abah mama mau melamar kamu, nggak ada, dusta, lebih sebelah tantu. Tapi perempuan dikasih tahu gitu, tetap nggak percaya, kalah dengan setan tetap. Ya baguslah, nggak apa-apa. Paham ya? Ingat, dompet mau BBM naik 1 liter 100.000 tetap kita akan beli akan apa? Dompet itu akan tebal. Dulu zaman Habib itu megang uang 1.000 itu ngalihnya setengah mati. 25 rupiah itu dapat beli nasi pecel. Waktu Habib sekolah SD, 25 rupiah dapat nasi pecel, tempe, sayur, sambal kacang. Bisa makan nasi pecel 25 rupiah. Jadi 1.000 tuh ngalih. Cuman bensin murah juga, Bang. Iya. Kalau 100, jajan Habib SD itu dulu, ya Allah. 50 rupiah itu bisa beli permen 1 kantongan. Emas berapa, Bari? Betul. Tanah Bahari murah, iya, cuman cari uang 1.000 ngalih Bahari. Sekarang 100.000 kecil, cari uangnya gampang. Dulu Habib tuh kayak apa, megang uang 5 juta tuh kayak apa, nggak pernah selama hidup. Setelah jadi ustadz diundang ceramah, dikasih uang 5 juta, lu kok ngilih uang 5 juta, banyak ternyata. Pertama kali tuh heboh juga, Bang. Wih ini, nimanya jadi ustadz ke tanah. Coba ente pikirkan, ibu-ibu, bapak-bapak. Magom tertinggi, pangkat tertinggi yang menerima warisan Nabi. Warisan Nabi adalah ilmu. Habib jawab, Pak Selamat. Ini laki-laki karir. Kerjaannya cari uang. Pagi sampai sore, duduk. Paling banyak gajinya 500, 300 sehari. Mulai jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Paling banyak 500. Habib, assalamualaikum, sholat 10 menit, 10 juta. Habib, assalamualaikum, jangan tinggalin sholat lah. Ayo kita sama-sama. Habib kalau di mana-mana pengajian, kalau muji Nabi Muhammad, angkat tangannya, gerak. Yang nyanyi ini, amplop yang banyak Habib segini. Yang ngotot-ngotot sampai keluar otot ini. Busuk, gede-gede ototnya gini-gini. Habib, nyanyi angkat tangan, sudah selesai. Amplop singganalan. Betul? Betul? 10 juta. 15 juta. Habib ceramah 10 menit. Ini 300 sehari atau 500. Habib 10 juta. Berarti dia kerja berapa puluh jam itu Habib cuman 10 menit. Ana mau tanya, pian mau jadi kayak Habib apa pedagang? Ya suruh ngaji anaknya. Wah, kayak Habib tapi begawe. Kuli, begawe, pehumaan. Kena kawa juga, Bang. Betul. Ente lihat, Habib waktu mondok susah, sakit, makan tempe, nasi pagi, pokok susah. Ternyata menjadi TNI lebih susah, Pak Widodo. TNI, gajinya nggak seberapa, disupus, lari, naik gunung, ditendang-tendang. Lu latihan sebelum masuk neraka, Allah yahfad. Rambut dibuat cepat, naik gunung, push up, terjun payung antara hidup dan mati. Masuk ke hutan. Dari apa? Tapi demi rakyat, Bang. Tak ada masalah ya. TNI pembela rakyat. Ayo, jadi presiden.
paling lama 10 tahun. Habis, meninggal di Patak, sudah nggak kelihatan lagi kuburannya. Nggak ada yang datang, sunyi. Tapi kau Tuan Guru, si Muhammad Arsad, ente belum dicetak, dia sudah meninggal. Tapi sampai detik ini, kuburannya banyak yang ziarah. Masukkan ke dalam otak Anda. Ternyata raja, presiden yang sesungguhnya siapa? Nahnul muluk hakikatan sewana esal muluk bitahgik. Kami, kata para wali, raja-raja yang sesungguhnya. Selain kami, semu, fata morgana, penipuan itu. Coba anak-anak itu semuanya. Cek semuanya. Ketika dia jadi guru, jadi top, enak. Kerjaannya apa? Bikin anak. Coba ente lihat Habib, pagi kamar, ke depan, siang main trombol, sini, masuk lagi kamar, makan, pulang, makan, tidur, bikin anak, udah selesai. Malam diundang orang, coba mengata, besok malam minggu diundang tasmi aja. Cuma samituka bima samakallah, ha? Dalamil azabismi Yanto bintu Kimin misalnya. Sudah, sallallahu waladun sallallahu selesai. Tak 5 juta kantong sudah cukup buat sebulan. Betul ha? Dah. Coba pikirkan, renungkan dengan akal sehat. Dan ini anak ngasih motivasi buat Anda. Pian anak-anak disekolahkan SD. Ya. Yeah? Biaya SD tahu berapa? Paling sedikit dengan uang jajannya sampai lulus kira-kira sampai 20 juta, bisa lebih. Betul? Dengan bajunya apa? SMP 3 tahun, anggap 20, 40 juta. SMA 20 juta, berarti 60. Kuliah anggap 50 juta, berarti 110 juta ya. Itu kau dibuat modal, sugih pian. Nanti setelah lulus kuliah, bingung kau tangklat mau begawe di mana? Masih cari gawian, diterima kerja di mana? Di pabrik Samsung. Gajinya berapa? 2.500.000 satu bulan. Kalau 1 tahun, tidak sampai 50 juta. Cukup Habib mengambil 5 hari aja sama dia setahun, badan Habib masih. Pilih mana? Pilih mana? Renungkan akal sehat. Orang Bahari itu tidak penting sekolah. Ente lihat orang Alabiu, ente lihat orang Amunte itu, tidak ada pendidikan. Yang penting anaknya begawi. Sugi-sugi bujuran bang, karena mereka begawi. Tapi setelah mereka dipatak mati, sudah selesai kuburannya. Walaupun dikasih marmer apa, sepi juga bang. Kecuali pian berwasiat, nanti kalau ulul meninggal dunia, tolong dikuburkan di samping makam Sunan Ampel. Rame pian. Coba bukan pian yang tahlil bang Sunan Ampelnya. Tapi dapat berkah juga. Itu kalau diterima, amun kada. Paham ya? Sekarang masukkan ke dalam akal sehat. Ternyata pangkat paling tinggi, presiden yang sesungguhnya, dunia yang ngejar, yang mengetahui kunci ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu renungkan, pikirkan. Dulu Habib, keluarga Habib, sekolah umum nggak penting. Kalau sekolah umum disuruh cari uang seorangan. Ente lihat anak-anak itu yang lulus SMA bingung nih kalau tangkal entung mau kemana. Yang lulus kuliah itu bingung. Biaya dia kuliah itu bisa 50 juta lebih dengan kos-kosannya, dengan makannya apa. Itu kalau seandainya dibuat modal jual tahu, sogeh dia. Kalau seandainya dibuat modal jual cilok atau pentol, sogeh. 1 kontainer pentolnya itu. Betul? Tapi sekali lagi, manusia sekarang ketutup jiwanya. Dikira dia kalau sekolah umum akan sukses menjadi orang kaya. Tidak. Rezeki tidak usah ngotot, sudah ditentukan. Mati tidak usah ngotot, pasti akan datang sama Anda. Habis itu jodoh santai, ada waktunya pasti kawin. Betul? Kalau sudah tahu 3 itu, mulai malam ini hidup yang tenang. Kata Allah disuruh bakti, ya bakti sudah. Jadi kalau orang tuanya agak tua, usia 40 tahun datang, salaman sambil dipijat kakinya, biar doakan sama dia. Ini kehadap mah uang, dapat uang cium tangan, makasih mah.
kayak koncone. Kalau anak kayak gitu, jangan dibiarkan, Bu. Anak kecil salam sama ibu begini, ditinggalkan, dibiarkan salah. Nggak boleh salaman kayak gitu. Bapaknya harus ngasih tahu. Hei, Anis, nggak boleh salaman begitu. Hasan, nggak boleh. Sama ibu, makanya kayak Anis Hasan disuruh apa aja sama ibunya mau. Kenapa? Bapaknya ngasih tahu. Ini kada dibiarkan. Mana bapaknya? Kada jua. Dia kan bingung. Jangan begitu. Ibunya pun tidak pernah salaman lawan lakinya. Yang tidak ada. Ayo tanya ibu-ibu nih. Setiap hari berapa kali ente salaman sama lakinya? Jujur. Nggak ada yang angkat tangan kan nggak punya laki. Ente tuh ketemu laki, kalau laki pulang dari rumah, dari pasar, assalamualaikum, waalaikumsalam, oh abah datang, bah nggak ada anak bah, ayo berabah, kan nyaman. Kalau nggak ada anak, bah anak-anak belum makan, ya. Kalau nggak ada, aja berabah. Itu istri yang soleha. Kalau malam tanya, abah mau makan, apa makan saya? Oh kan enak. Ayo ibu-ibu begitu ke bapak. Ini perintah Nabi ya. Makanya ngaji Bu. Wah, anak ajalin malam ini. Sepulangnya dari majelis ini wajib bagi ibu. Ente ngomong kayak ini. Rabi'atul Adawiyah di antara waliyah. Dia ke suaminya mengatakan begini. Rabi'atul Adawi itu mengatakan begini kepada suaminya. Suamiku, apakah engkau malam ini mau pakai saya atau tidak? Kalau engkau mau pakai saya, tunggu, saya mau berdandan sehebat mungkin. Kalau tidak, saya mau masuk ke tempat khalwat saya mau menajat kepada Allah sampai subuh. Suami dipentingkan dahulu. Subhanallah. Sekarang Anda mau tanya sama Pian. Pak Selamat, apakah istri Anda setiap dah. Bu, nanti kalau pulang tanya lakinya. Itu ente nanya yang gitu, dosa pian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ini ilmu ya. Ketawa, merasa kayaknya ini. Yang kedua, kalau pulang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Anu bapaknya anak-anak. Oh masuk bah. Arsu cium tangannya. Yang lama. Jangan gini cium yang lama. Ciuman bibir Anda nyentuh tangan laki itu nusuk ke jantung. Tes. Manis. Betul. Walaupun tangan lakinya bau mangga, bilang bau parfum apa pak? Gitu. Cium, pakai parfum apa pak? Collection number 1. Oh, boleh, ha? Kak Jawad nanti pulang, istrinya cium tangan ke lakinya. Kok harum pak? Padahal dia jual cawat sama kutang tadi. Kok harum? Itu bagus. Itu suami itu udah songkah hati. Betul? Sekarang anak mau tanya sama ente, orang cerdas. Ente suka sama laki-laki. Laki-laki itu mandang ke ente dengan senyum. Ente disenyumi oleh laki-laki. Pas sama laki-laki itu dia, tes. Gimana hati ente? Seneng gak? Teng, wah, bahagia. Langsung, wah, mega. Teng, wah. Betul? Gak bisa tidur semalam. Betul? Sekarang anak mau tanya, ente malam ini ditembak oleh Nabi. Dar, ayo masuk surga. Tak ngeles, goblok. Betul. Nabi ente nembak ente orang malam ini ditembak oleh Nabi. Tas sambut dong sallallahu ala Muhammad, kan enak hati. Ini nggak mau, ngeles. Wah. Praktekkan aja 2 malam ini. Kalau suami masuk ke dalam rumah, wajib mengucapkan salam assalamualaikum ya assalamualaikum assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Langsung istrinya waalaikumsalam ya abi, atau ya abah, cium.
Yang lama ya gini nih. Oh, senang hati kesini. Kesini. Yang nggak punya laki sabar aja lus dada. Betul. Kayak apa lagi? Sabar. Jangan menyesal. Insya Allah akan datang kepada anda calonnya anda. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul? Setelah ibu-ibu bakti lawan lakinya, insya Allah anaknya akan bakti sama ibu dan bapaknya. Loh, Beb, anak saya ini mecal, anak saya begini. Ente-nya juga mecal ke lakinya, nggak pernah apa. Salah siapa? Beb, anak saya kada masih, anak saya kayak ini kayak itu. Ente-nya kayak itu kayak ini juga. Jangan. Ente dulu praktekkan lawan laki. Surgaku ada pada suamiku. Jadi aku tidak boleh macam-macam. Ini kada sumpek ulun sama laki. Kenapa? Disuruh sholat kada hakul. Seakan-akan pian itu tuan guru. Jangan. Biarkan suami pian itu enggak sembayang. Biarkan dia nakal. Tugasnya ente taat. Asia istrinya Fir'aun. Fir'aun itu kejem. Suka nempeleng. Suka mukul. Tapi Asia sabar. Fir'aun masuk neraka, Asia masuk surga. Paham? Ini ndak wanita sok suci, sok alim. Suami ulun beb sudah ulun suruh sholat kada hakon. Ulun mamai sidin neraka bian. Salah. Itu bukan ajaran Nabi. Surganya ente itu bu ada pada laki. Kenapa? Karena pian dibeli, bukan pian membeli laki. Ulun membeli kopi, mau ulun minum kau ulun buang, terserah ulun. Kopi yang sewot, pian tuh dibeli, mahalnya ada yang 200.000, 100.000, ada yang Al-Fatihah kata orang Jawa, ada yang Al-Fatihah, macam-macam maharnya. Paham ya? Malam ini ketemu lakinya, praktekan. Insya Allah nanti anaknya akan menjadi anak yang taat dan solehah. Betul? Yakin? Paham? Taib? Naam. Ini masih panjang, nanti kita lanjutin yang kedepannya. Kita baca tahlil, Baitul Mahlul Qiyam, memohon kepada Allah ya. Kesimpulannya pada malam ini khusus anak-anak berbakti sama orang tuanya dan ibunya berbakti awan lakinya. Nggak usah ngelihat sembayang enggaknya. Tugasnya ente layanin laki, bakti laki, biarkan ya. Nggak usah ngelihat apa-apanya. Tugasnya pian bakti lawan laki, layanin laki, jangan mencari kesalahan laki. Karena surganya pian bukan kepada orang tua pian, tapi surganya pian ada pada laki. Kalau laki pian ridho kepada pian, maka pian masuk ke dalam surga dari pintu mana aja. Fayadkhulunal jannata min ayyi abwabin kan, masuk surga dari pintu mana aja. Kalau orang suaminya ridho ya. Jadi cewek itu, istri itu puasa sunnah nggak dapat izin dari laki, dosa puasanya. Paham ya? Ingat. Oh, istri itu nggak dapat izin dari laki untuk hadir perkawinan, itu dosa kalau nggak dapat izin. Paham ya? Naam. Mari kita baca tahlil kepada Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Baiti, thumma ila ruh siapa? Haji Padli, ini abahnya salam. Haji Padli bin Tukacil bin Haji Tukacil, thumma ila arwahi, sebutkan masing-masing keluarganya yang telah meninggal dunia. Thumma ila arwahi jami'is suhada
الذي قد فيها صلى الله يغفر جميع ذنبهم وصلى إلى جنتهم أدخلهم إلى الجنة على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ملك يوم الدين لا إله إلا الله. الله 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 أنت نسخة فيك صنعة تجمع صورا قرآن بسم الله الله بسم الله أنت نسخة أكوان فيك صورة رحمن تجمع صورا قرآن بسم الله 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 بسم الله يمم نحونا والشرب صهلا نافح يمم نحونا واشرب صاحنا تصح ثم من الحشا فامحو غير الله الله غير الله أنت نسخة الأكوان فيك صورة رحمن تجمع صورا القرآن بسم الله 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 بسم الله الله ربنا نذكر الله غيره نهجر الله ربنا تذكر ثم غيره نهجر ولأهلنا تذكر غير الله الله أين الله أنت نسخة الأكوان فيك صورة رحمن تجمع صورا قرآن بسم الله 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 بسم الله صاحي دعبي ذكري
فاعرف الحال عذري أنا ليس في إلا الله إلا الله أنت نسخة الأكوان بك سورة رحمن تجمع سور القرآن بسم الله 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 بسم الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل يا حسره العاد إذ حبانا بوجودي الله الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كريم الأرواح منا يا الله بلقى خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Nah, karena kemarin hari pahlawan suhada kita wafat, kita bawa lagu Indonesia Raya sama 17 Agustus. Indonesia Raya dulu, nanti 7 Agustus tepuk tangan yang meriah biar gembira. Allahumma sholli ala Muhammad. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu 17 Agustus, tepuk tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Ajib, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang yang mau membebaskan tanah boleh bayar betul munib 1 meternya seikhlasnya. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita bangun di Benar Arab cuman ada pembebasan tanah. Allahumma sholli ala Muhammad.